Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Apa jadinya kalau aku bilang 90% dari sejarah manusia itu sebenarnya masih terkubur di bawah kaki kita dan juga menunggu untuk ditemuin? Kita selama ini cuma ngeliat permukaannya doang loh. Berkat bantuan AI dan juga teknologi laser, semakin banyak lagi ya penemuan arkeologi yang selama ini kita pikir cuma mitos. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. QR code di patung Mayan. Patung, tapi punya QR code. Hah? Bukannya QR code itu baru aja akhir-akhir ini ya? Nah, itulah yang bikin patung ini menjadi menarik. Walaupun katanya peninggalan Maya kuno sekitar 3000 tahun lalu, tapi di permukaannya entah kenapa ada ukiran mirip QR code gitu ya. Di sisi lain, ada yang bilang kalau patung ini cuma gimmick modern aja, alias hoax marketing murahan gitu ya teman-teman. Soalnya QR code baru ditemukan pertama kali di tahun 1994, sementara peradaban Maya pada saat itu harusnya udah punah lama banget. Misterius banget kan? Nomor 9. Kota Merv. Lebih dari 4000 tahun lalu, ternyata di Turkmenistan tuh ada kota bernama Merv yang dulunya pernah dijadikan ibu kota loh. Kota ini tuh pokoknya adalah the real OG-nya peradaban deh, dimana udah eksis selama 4000 tahun dan jadi rebutan penguasa mulai dari Alexander Agung, Persia, sampai Arab karena lokasinya tuh yang strategis banget di jalur sutra. Di abad ke-13, Merv ini dikabarkan lagi di puncak kejayaan, dimana populasinya tuh tembus 500.000 orang dan jadi salah satu dari 3 kota terbesar di dunia pada saat itu. Sayangnya, di tahun 1221, kejayaan ribuan tahun itu runtuh seketika karena nolak tunduk sama bangsa Mongol yang dipimpin sama Tului atau anaknya Genghis Khan ya. Dari 500 juta orang, cuma disisain sekitar 400 orang, dan itu pun cuma pengrajin yang mau dijadikan budak. Makanya, kota Merv yang tadinya pusat dunia langsung hening selamanya dan berubah jadi kota hantu sampai sekarang. Saat ini, arkeolog masih menggali reruntuhannya untuk mencari sisa-sisa kemewahan kota yang nasibnya paling tragis ini. Nomor 8. Situs Norsun Tepe. Banyak yang mikir waktu arkeolog Jerman bernama Harald Hauptmann menemukan situs Norsun Tepe di Turki, ya awalnya mah dikira situs biasa aja ya. Tapi setelah diselidiki, ternyata dulu situs itu adalah pusat pemukiman paling penting di wilayah itu loh. Situs itu juga unik banget ya, karena ibarat kue lapis sejarah, ada 40 lapisan peradaban yang numpuk di sana, mulai dari 6000 tahun lalu sampai zaman besi. Cuma yang bikin situs ini jadi situs terkenal adalah di tanahnya ada antimon, yaitu sisa tungku peleburan tembaga, pecahan tanah liat, sampai artefak logam aneh juga ada. Langsung kan tuh pada mikir, apa jangan-jangan ini pabrik logam versi zaman kuno ya? Yang bikin bingung mah, kenapa lokasi sepenting itu kok mendadak ditinggal kosong sama orang-orang sih? Walaupun ada bekas tanda kebakaran, tapi ya setelah apinya padam, malah nggak ada yang balik lagi juga kan? Misteri sih ini. Nomor 7. Kalung emas Netisham. Bayangin kalian di British Museum dan melihat perhiasan emas super keren bernama The Great Torquay of Stenisham. Pasti kagum banget kan? Nah, buat kalian yang nggak tahu, perhiasan ini dibuat di zaman besi dengan perkiraan umur sekitar 2000 tahun lebih dan sampai sekarang jadi torquay paling indah serta paling terawat yang pernah ditemukan di Inggris ya teman-teman. Kilauannya aja masih bisa ngasih lihat semahal itu ya. Untungnya nih, karena ada koin yang ditemukan barang si perhiasan, akhirnya para arkeolog bisa menemukan umurnya cukup akurat. Kemungkinan besar juga, pemilik dan juga pengguna perhiasan ini adalah pemimpin ataupun bangsawan dari suku Iceni karena daerah ditemukannya tuh dulu adalah dihuni sama suku mereka. Jadi bisa dibilang sih benda ini bukan sembarang perhiasan ya, melainkan jadi simbol kekuasaan, status dan juga kekayaan pada zamannya. Nomor 6. Kotak batu Akik Oviedo. Dari jauh aja, kotak artefak ini udah ngasih vibes jangan disentuh gitu gak sih? Soalnya, peti cakep itu merupakan Agate Cascade of Oviedo yang merupakan hadiah dari Raja Friela II dari Asturias ke Katedral San Salvador di Spanyol ya. Sampai sekarang, benda ini dianggap mahakarya emas terbaik abad ke-10 dan disimpan dengan aman di ruang harta suci katedral. Gila! Wajar banget sih, soalnya tutupnya yang dibuat kayak piramida kecil itu dilapisi lembaran emas yang dibentuk jadi lengkungan keren dan dipasangi 99 potongan batu akik juga ya.
Bahkan ada hiasan karang, batu mulia, sampai salib emas juga ada loh. Yang paling kerennya lagi, di bagian bawah, si raja ngasih tulisan yang isinya, barang ini dipersembahkan untuk Tuhan. Semoga Tuhan menghancurkan siapapun yang berani mengambil hadiah ini dengan petir ilahi. Tuh, ancamannya langsung diminta dari Tuhan ya. Siapa yang berani ngambil ya kalau kayak gitu ceritanya mah? Nomor 5. Patung mata Telbrak. Patung kecil berbentuk humanoid dengan mata gede banget ini masih suka dipertanyakan apakah merupakan artefak zaman dulu atau bukan ya? Soalnya eye idols dari Telbrak Suria itu benar-benar unik banget kan? Nah, asal kalian tahu nih, kota Telbrak sendiri dulu dihuni sama Sumeria, Akkadia, dan juga Babilonia sebelum akhirnya ditinggal kosong sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ya, gara-gara bentuknya tuh yang out of the box, banyak teori konspirasi bilang kalau orang zaman dulu tuh pernah ketemu alien bermata besar. Tapi para arkeolog tuh punya penjelasan lainnya ya. Mata yang melotot lebar itu adalah simbol attentiveness, alias tatapan fokus ke Tuhan. Jadi, patung-patung ini sengaja ditinggal di kuil sebagai wakil dari orang-orang yang berdoa seolah bilang, Tuhan, aku selalu menatapmu tanpa kedip. Nomor 4. Figur Dewa Bulan. Di tahun 2019 lalu, para peneliti berhasil nemu 2 patung kecil di dalam benteng kuno yang umurnya sekitar 3000 tahun dan punya hubungan dengan kerajaan Geshur ya teman-teman. Nah, Geshur ini di Alkitab terkenal sebagai sekutu dekatnya Raja Daud dan bahkan mertuanya Raja Daud itu Raja Geshur loh. Wah, dari ukuran sih imut ya, tapi dari ceritanya berat banget, Yang bikin para ahli langsung mikir keras adalah sebenarnya gara-gara bentuk kepalanya tuh mirip sama simbol bulan sabit yang dimiringin gitu. Apalagi udah ada bukti kuat kalau bangsa Geshur tuh menyembah dewa bulan. Tambah sesuai kan sama penemuan mereka? Nomor 3. Botol penyihir. Benda yang ditemuin di Oswestry, Shropshire ini ternyata udah menyimpan tahayul selama 120 tahun loh. Jadi benda itu diberi nama Victorian Witch Bottle karena dari luar tuh kelihatan seperti botol apotek kaca Victorian, namun isinya ada rambut manusia, gigi manusia, sampai air kencing manusia juga ada ya. Merinding banget kan kalian? Banyak yang percaya kalau jejak permanen yang ditaruh di botol itu bisa ngusir roh jahat dan juga penyihir waktu mereka tuh lagi pergi. Tapi, apa iya guys? Kayaknya hoax tipu-tipu zaman dulu aja nggak sih? Anehnya sih, di dekat botol itu juga ada kepala boneka yang terpenggal. Ya, meskipun mungkin gak ada hubungannya, tapi entah kenapa bikin tambah misterius kan? Bahkan penemunya yaitu Chris Langston katanya langsung ngebalikin botolnya ke tempat semula karena nggak mau diikuti sama roh apapun ke rumahnya ya. Nomor 2. Balai Kota Kuno. Bangunan segede ini sebenarnya udah ditemuin dari abad ke-19 ya. Tapi penggalian dan juga penelitiannya baru benar-benar selesai di tahun 2021. Gila, 2 abad cuma untuk bongkar satu bangunan tuh benar-benar harus sabar banget loh jadi arkeolog. Nah, untungnya hasilnya tuh memuaskan. Kenapa? Karena bangunan yang mereka gali bukanlah bangunan sembarangan, melainkan sebuah gedung publik raksasa alias balai kota zaman dulu di Yerusalem ya. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu, tempat ini dipakai untuk rapat pemerintahan, acara publik, dan juga urusan penting kota. Namun waktu bangsa Romawi menyerbu dan juga menghancurkan daerah itu, bangunan inilah yang malah kena getahnya teman-teman. Nomor 1. Mustatos. Sekitar 7000 tahun ke belakang, jauh sebelum masa piramida dan juga Stonehenge, ternyata udah ada struktur batu raksasa bernama Mustatos di Arab Saudi loh. Nah, sebenarnya bentuknya lebih jelas dilihat dari udara ketimbang dari tanah gini ya. Tapi, walaupun peneliti tuh semangat untuk menemukan hal tersebut, masalahnya nggak ada yang tahu fungsinya tuh buat apa. Nggak ada pintu, nggak ada gerbang, bahkan nggak ada jejak alat di sekitarnya dong. Misterinya adalah, buat apa sih orang purba bikin ginian di tengah gurun? Masalahnya juga, ada ribuan Mustatos yang tersebar, tapi nggak ada tanda-tanda itu bekas rumah, karena nggak ada atap ataupun nggak ada alat masak. Petunjuknya sih cuma satu, di beberapa lokasi tuh ditemukan tumpukan tulang belulang hewan di bagian dindingnya. Teori terkuat saat ini bilang kalau
kalau ini adalah tempat ritual sekte memuja sapi kuno untuk minta hujan ataupun kesuburan. Ini nih ya, The Real Mystery of the Desert. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.